Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Febrianti dari Prodi Administrasi Bisnis. Di video ini saya ingin menjelaskan beberapa macam tren dan saya akan menyebutkan 3 macam tren beserta contohnya. Tren merupakan ungkapan pengertian dalam bentuk kata atau istilah baik berupa istilah dalam bahasa buatan maupun kata biasa dalam bahasa sehari-hari. Tren memiliki banyak jenisnya, namun yang akan saya jelaskan hanya 3 macam, yaitu pertama, pembagian menurut konotasinya, kedua, pembagian menurut denotasinya, dan yang ketiga adalah pembagian menurut cara beradanya sesuatu. Yang pertama adalah tren berdasarkan konotasi. Berdasarkan konotasi, tren atau isi yang dikandung oleh tren itu, maka dapat dibedakan antara tim konkret dan tim abstrak. Dalam logika perlu diperhatikan bagaimana memandang suatu realitas dengan menggunakan tren yang mengandung konsep konkret dan tren yang mengandung konsep abstrak. Suatu realitas yang merupakan keseluruhan realitas berdiri sebagai subjek dan mempunyai berbagai sifat. Contohnya, tim konkret pegunungan hijau, tim abstrak keindahan. Secara garis besar, konotasi tim dapat dibedakan antara lingkungan hakikat dan lingkungan sifat. Dan yang kedua adalah tim berdasarkan denotasi. Dapat dibedakan tim yang bersifat umum dan tim yang bersifat khusus. A. Tim umum dapat mencakup keseluruhan hal yang ditunjuk tiada terkecualinya. Dibedakan universal dan kolektif. Universal, sifat umum yang tidak terbatas antara ruang dan waktu. Contohnya, karyawan. Kolektif, sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu. Contohnya, karyawan PT Kampung Coklat. B. Tim khusus hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian partikular. Sifat khusus yang berlaku di dalam hanya menunjuk sebagian, tidak tertentu dari keseluruhan. Contoh, sebagian karyawan. Singular yang berlaku di dalamnya menunjuk pada suatu himpunan yang mempunyai satu anggota. Contohnya, proklamator yang menjadi presiden. Dan yang ketiga adalah tren berdasarkan predikamen. Predikamen yang dimaksud adalah cara beradanya sesuatu dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan ingin mengetahui lebih dalam lagi. Maka, pertama yang perlu ditempuh adalah mengadakan penguraian secara kategori. Pembagian yang paling umum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu substansi. Substansi merupakan hakikat zat sesuatu yang adanya terdapat di dalam dirinya sebagai pendukung sifat-sifat, misalnya manusia, hewan, yaitu semua pengertian atau predikat yang dinyatakan dalam kata-kata yang dalam gramatika umumnya disebut kata-kata substantif. Dan predikamen aksidensia, yaitu peserta zat sebagai pemberi bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Relasi hubungan dengan berbagai hal-hal lain, misalnya mirip, sama, bawahan, atas, guru, murid, dan lain-lain sebagainya. Ruang, tempat yang menyertai di mana sesuatu itu ada, misalnya di sini, di situ, di rumah, di kantor. Dan soal yang kedua adalah sesat pikir. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bocoran menyesatkan karena sengaja atau tidak kesengajaan memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulan itu tidak sah. Adapun contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacies ini merupakan sesat pikir jenis formal. Yang pertama adalah straw man fallacy. Kesalahan ini terjadi ketika lawan bicara terlalu menyederhanakan atau salah mengartikan argumen sehingga membuatnya seakan sepele dan mudah dibantah. Contohnya, straw man fallacy pada petikan dialog berikut. John, saya pikir kita harus menyewa seseorang untuk mendesain ulang situs web kita. Lola menjawab,
Maksudmu, kita harus menghabiskan uang untuk sumber daya eksternal alih-alih membangun tim desain internal. Itu akan merugikan sebuah perusahaan kita dalam jangka panjang. Cara menghindari kesalahan logika yaitu dengan mengenali kekeliruan, mempertanyakan asumsi, mengevaluasi bukti, mencari alternatif lain, dan merenungkan dan juga merevisi. Sekian adalah video jawaban saya dari tugas tutorial mata kuliah logika. Jika ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.